Halo semua, kembali lagi di Friday Next Story. Malam ini kita akan cerita tentang pengalaman pribadiku. Mau tahu seperti apa ceritanya? Kita langsung saja. Yang pertama, ini dulu sekitaran umur masih SMP. Jadi suatu hari bokap nyokap pergi keluar kota dan aku tinggal sendiri di rumah. Sebenarnya sih saran orang tua itu udah suruh nginep tempat tetangga, soalnya rumah kita tuh di kampung itu. Rumah itu aku ceritain dulu. Rumah kita itu jauh dari tetangga, pokoknya jauh dari tetangga. Kiri kanan itu kalau dirumahin itu sekitar jaraknya 5 rumah ke rumah tetangga itu. Agak jauh. Mau kiri kanan, belakang hutan, depan sungai. Di kampung itu, nama kampungnya Tanjung Pura. Jadi hari itu disaranin memang sudah, ya kamu nginep aja di tempat tetangga yang udah kenal sih, tidur aja di sana. Aku sih maksain, ya udah beraniin aja. And then malam pun berlalu, lagi asik-asik nonton TV sekitar jam berapa ya? Jam 11 atau jam 12. Itu entah aku halu atau enggak, nanti kalian tahu sendiri. Kalau kalian bilang aku halu, ini serem sih. Aku dengerin seorang cewek jerit. Enggak sekali. Pertama kan lagi nonton tuh, lagi asik-asik nonton, kedengar samar-samar menjeritnya. Terus aku matiin TV, makin kuat dong jeritannya, makin kuat. Dan itu aku langsung masuk kamar, matiin TV, langsung selimutan, gak berani mati lampu dan sebagainya. Udah sampai pagi. Dan pagi pun berlalu, dan tetanggaku yang jaraknya 5 rumah dari rumahku ini, yang jaraknya, padahal gak ada rumah ya, tetanggaku ini juga dengar cuy. Jadi aku gak halu kan, dia juga dengar. Pas itu dia juga dengar jeritan itu. Jadi otomatis kalau aku halu, aku dengar sendiri dong, kalau menurut kalian. Tapi ini malam itu juga tetanggaku dengar. Jadi 2 orang dengar dengan satu jeritan itu. Gimana menurut kalian? Lanjut yang kedua. Yang kedua ini ini cerita dari orang-orang sih, yang pasti nampaknya bener sih. Waktu itu jalan Tanjung Pura lagi diperbaiki, lagi ada pembangunan. Terus pembangunan ini kan otomatis pakai alat berat dong. Kerja siang dan malamnya alat berat itu ditinggal, harus ada yang jaga dong, takut ada yang curi. Nah, ada salah satu warga di sana yang jaga alat berat itu, tidur di alat berat itu, yang jaga. Pas tengah malam, dia agak terlelap atau gimana ya, atau sadar, lupa ceritanya gimana. Yang pasti gini, waktu itu dia di alat berat itu diganggu oleh makhluk halus.
Kalau kita sendiri goyang-goyang alat berat itu nggak mungkin kan, nggak bisa. Itu dia merasain kayak ada yang goncang, ada yang goyang alat berat tuh, segoncang, seheboh-hebohnya, seheboh-hebohnya. Panik dong dia, panik sepanik-paniknya. Oke, itu berlangsung hanya beberapa menit, seperti kayak gempa bumi. Kalau kita manusia biasa nggak mungkin sampai bisa goncang segitu hebatnya. Tapi itu katanya ada yang goncang sehebat-hebatnya, seheboh-hebohnya. Jadi gimana menurut kalian? Kalau itu memang halu atau gimana, tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini nih, yang ketiga ini serem sih, serem menurut kita. Menurutku serem banget. Kita lanjut yang cerita yang kedua tadi, dalam pembangun jalan. Jalannya udah bagus dong, jalannya sudah bagus dan bisa dilalui orang maupun lewat malam maupun siang bisa lewati. Nah, cerita yang ketiga ini, ada tukang bakso keliling pakai motor yang jualan ke kampung itu, kampung Tanjung Pura. Setelah malam dagangannya habis, dia pulang malam, sekitar jam 9, jam 10-an gitu. Sampai di satu titik, yaitu pertengahan jalan, namanya Jalan Mensubuk. Nah, di situ dia diganggu. Motornya nggak bisa jalan. Udah dicek, digas dan di apapun nggak bisa jalan. Didorong kayak ada yang narik. Kayak ada yang narik. Terus, oke, dia bacain Yasin. Kalian tahu apa yang terjadi? Ada yang ngikutin baca Yasin. Siapa itu kita nggak tahu. Pokoknya kata tukang bakso itu ada yang ngikutin dia baca Yasin. Entah itu jin atau gimana. Merinding sih menurut gue. Merinding. Beberapa jam dia tetap nggak bisa lewat dari titik itu. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Dia mau pulang pun nggak bisa gimana, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Motornya, ayat apapun sudah dibacakannya tetap nggak bisa lewat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Jalan satu-satunya dia berpikir ya udah pasrah aja, dan dia istilahnya berbincang ke si penunggu di situ. Dia berbincang. Bincangannya gini katanya, nggak salah sih. Aku ini nggak ganggu kamu, tolong lepasin aku, katanya. Kata si tukang bakso itu, aku nggak ganggu kamu dan aku hanya numpang lewat di sini. Anak istriku lagi nunggu di rumah. Aku mau lewat dan bla 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 bla. Beberapa menit kemudian, apa yang terjadi? Sekali dihidupkan motornya, bisa hidup dan bisa jalan. Itu gila sih, gila, parah banget, serem banget. Menurut kalian gimana tentang sosok makhluk halus itu? Apakah jin atau gimana yang bisa ngikutin ayat suci Al-Quran? Gimana kalian yang tahu? Silahkan komen gimana menurut kalian. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat ini pengalaman pribadiku juga. Waktu itu udah
masuk masa kuliah, dan masa kuliah itu sambil nyambil sih, cari uang tambahan jajan, yaitu ikut nyanyi organ tunggal ya. Dulu sering ikut masa-masa kuliah, dulu ikut nari dan sebagainya, perform, cari-cari uang tambahan. Hari manggung daerah yang nggak jauh sih, daerah sana, daerah pokoknya daerah lah, nggak jauh dari kota sih, tapi dari kotanya sekitar 1 jaman atau gimana sih. Ya kurang lebih 1 jaman lah ke sana. Jadi waktu itu manggung malam, selesai. Habis manggung jam 10, jam 11 selesai manggungnya, nyanyinya di daerah tersebut selesai. Udah oke, kemas, ganti baju dan bla 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 bla. Aku pakai motor waktu itu, pakai motor pulangnya, dan ada yang nemenin, namanya Hai Bang Yansah. Kita ingat dulu yang pulang diganggu. Jadi pulang itu sekitar, kalau pulangnya lewatin daerah itu jam-jam 12, jam 1 apa gitu, lupa sih. Pokoknya kita lewati udah sepi jalan, nggak ada siapapun, udah sepi banget. And then kita lalui daerah yang hampir 1 kilometer itu kiri kanan pohon pisang semua. Jadi pohon pisang semua. Di situ pas pertengahan jalan tiba-tiba motor mogok. Motor mogok dong. Motor mogok. Dicek oleh Bang Yansa ini. Dia agak tahu lah tentang motor, dicek dan sebagainya. Oh, nggak ada apa-apa nih katanya. Oke. Kita tunggu beberapa menit. Dalam hatiku agak deg-degan sih, kalau nggak bisa mampus nih tengah malam, sepi banget tuh jalan. Jadi kita tunggu beberapa menit, dicek. Oke, mau jalan, kita lanjut. Dan si Bang Yansa ini nggak mau cerita dia. Sebenarnya dia tahu, nggak mau cerita dia. Dan besoknya aku cek ke bengkel motor, kata si tukang bengkel, nggak ada apa-apa, motornya bagus, aman. Dan aku iseng-iseng nanya ke Bang Yansah, apa katanya? Katanya kita waktu malam itu dihadang oleh bungkus dong. Kita dihadang oleh bungkus. You know bungkus, kalian tahu lah. Makanya kata motor kita nggak mau jalan. Gila kata gue. Kita dihadang bungkus, pantesan. Itu daerahnya pisang semua, pohon pisang semua, kiri kanan pohon pisang semua. Kiri kanan pokoknya pohon pisang semua. Kalau kalian aku halu, si Bayasa juga ngerasain waktu itu, malam itu merindingnya bukan main. Aku pun merinding. Wih, gila. Jadi kalau merasa kalian punya pengalaman di pohon pisang, boleh komen, silahkan. Oke, kita lanjut yang terakhir, yang kelima. Nah, yang kelima ini menurutku pengalaman yang terakhir sih. Pengalaman yang terakhir yang serem banget. Yang terakhir. Habis itu nggak pernah lagi ada gangguan atau gimana. Suatu hari aku pulang kerja. Itu juga nyambil kuliah. Kuliahnya udah akhir semester, udah mau nyusun lah nampaknya. Oh iya, udah mau nyusun. Jadi mata kuliah pun udah dikit, jadi bisa nyambil kerja. Waktu itu kerja warnet, ngambil shift malam. Jadi yang nyanyi udah
udah agak dikit jobnya, jadi nyambil kerja warnet. Jadi kerja warnet ngambil shift malam waktu itu, dan pulangnya jam 2-an nampaknya. Jam 2-an aku ngambil shift malam dari jam 5 sore sampai jam 2. Jam 3 kita iya, jam 2 selesai tutup, jam setengah 3 pulang. Jam setengah 3 pulang. Oke, pulang gak ada firasat apapun, gak tahu bahwa itu malam Jumat. Taunya udah siang bahwa itu hari Jumat. Udah siang, berarti tadi malamnya malam Jumat. Jadi di pertengahan jalan itu nyampai di suatu titik, aku nyium bau busuk banget. Entah itu bau bangkai atau busuk banget. Setelah itu, beberapa meter setelah mencium bau busuk itu, motorku terasa berat banget, kayak ada yang numpangin. Oke, nggak ada firasat apapun, santai. Tapi udah jarak beberapa kilometer pakai motor, ngendarain motor, itu udah deg-degan rasanya, deg-degan sehabis-habisnya. Sampai di jembatan, namanya jembatan Pawon 2. Aku cek dong motornya, cek motor kalau ada kerusakan atau apa di rantai atau gimana, biar kayak kerasa berat. Pasti ada yang, entah itu sampah atau apa yang nyangkut di kir atau gimana. Setelah aku cek nggak ada apa-apa, oke, ngendarain lagi, lanjut lagi jalan. Masih berat, jadi masih berat motornya, lanjutin ngendarain, masih berat. Nyampai di satu titik sebelum daerah SPBU itu, sebelum aku melewatin daerah SPBU, aku ngomong gini, kalau kau mau numpang silahkan, tapi aku hanya sampai di rumahku, daerahnya situ, ini. Setelah aku berbincang-bincang, ingat waktu kejadian si tukang bakso, aku pun berbincang-bincang juga. Entah dengan berbincang dengan siapa, yang penting aku ngomong, kalau kau mau numpang silakan, aku nggak ngelarang, tapi aku hanya sampai di sini, ini bla bla bla. And then apa yang terjadi setelah aku ngelewatin itu? Bau wangi melati pandan dong, gila, bau banget, wangi banget. Setelah itu motorku ringan, gak ada yang berasa numpangin, ringan banget. Oke, nyampe ke rumah, ceritanya belum habis ternyata. Setelah nyampe ke rumah, aku kemas-kemas, mandi dan berberes, mau tidur. Oke, setelah itu mau tidur, udah bla 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 sebagainya. Hampir istilahnya setengah sadar, setengah udah mau tidur, setengah mau sadar mau tidur. Apa yang terjadi? Ku dengar suara jeritan lagi. Itu kayaknya suara jeritan Mbak Kurti. Oke, mungkin kalian bilang aku halu lagi. Suara jeritan Mbak Kurti. Ku biarin berlalu. Oke, sampai pagi. Aku taunya waktu itu malam, nggak tahu firasat malam itu malam Jumat. Yang taunya paginya udah hari Jumat, ternyata malamnya malam Jumat. Aku nggak cerita ke siapa-siapa, tapi ada yang bercerita, tetangga, tentang jeritan Mbak Kunti. Tetanggaku dengar juga. Kalian tahu di belakang rumah kami dan rumah tetangga itu, ini jaraknya nggak ada jarak. Tetangga kami sebelahan. Jadi dia dengar juga jeritan Mbak Kunti itu.
Jadi, apakah aku halu? Enggak dong. Dia dengar juga. Belakang rumah itu ada pohon namanya pohon ketapang. Jadi aku nggak halu dong dengarnya. Jadi menurut kalian gimana? Kalau kalian pernah ngerasain dengar suara jeritan Mbak Kunti, silahkan komen. Oke, itu tadi pengalaman pribadiku tentang kejadian serem, horor, atau mistis gimana. Jadi buat kalian yang punya pengalaman pribadi tentang mistis, kejadian horor ataupun itu, silahkan bisa komen atau DM. Kita kasih linknya untuk kalian mau DM Instagram saya. Silakan follow. Kalau mau follow sih, nggak maksa sih. Kalau ada cerita-cerita mistis atau kejadian horor bagi kalian, silakan DM ke Instagram kita. Atau yang teman-teman dekat mau cerita, silakan lewat WA aja. Oke, nanti kita ceritain di Friday Next Story selanjutnya. Oke, thank you bagi kalian sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka. Oke, see you next time di cerita selanjutnya, Friday Next Story.